balik lagi bareng kita nih di podcast Napi, Narasi Perkara Isu. Hari ini kita bakal ngebahas sesuatu yang seru banget, yaitu Stop Cyberbullying, Edukasi dan Empati. Dan hari ini aku, Hana Listiawati, bersama rekanku akan membahas seputar cyberbullying bareng narasumber kita yang merupakan salah satu dosen Unjaya loh, yaitu Pak Resta. Halo Bapak. Halo. Oke. Bagaimana nih Pak hari ini? Hari ini panas sekali. Di luar sana kayaknya 30 derajat. Tapi ya itulah yang saya rasakan hari ini. Dan semoga kita semua di sini dalam keadaan yang luar biasa ya, sehat, bahagia, tanpa kurang suatu apa. Ya, semoga selanjutnya nanti bisa berjalan dengan lancar acara ini dan informasi yang kita share itu bisa diterapkan semua pihak gitu. Kegiatan apa saja sih Pak yang Bapak lakuin Akhir-akhir ini. Akhir-akhir ini saya suka live TikTok. Iya. Waduh. Dan Kebetulan saya juga penonton setianya Pak Resta. Waduh. ya, dan di sana kadang-kadang saya share literasi mengenai bagaimana cara kita memandang hukum. Kemudian cara kita menyikapinya, peristiwa-peristiwa hukum yang lagi trending itu gimana gitu. Dan umumnya kalau kita semua main TikTok nih, berarti kan kita sedang berliterasi digital. Karena kita menggunakan sesuatu sarana yang ada unsur digitalnya, teknologi. Nah, itulah kenapa penting kita harus tahu cara memainkan, mengoperasikan literasi digital itu. Ya, setidaknya kita pahami bagaimana digital itu berguna terhadap kita. Umumnya gitu ya, karena orang-orang taunya biasanya itu cara menggunakan untuk message dan sebagainya. Tapi kali ini kita akan lebih spesifik, yaitu membahas mengenai cyberbullying, karena ada kata cyber berarti itu ada hubungannya sama digital. Dan karena kita semua memegang hal-hal digital, termasuk Anda yang menonton Sobat Fest, saya yakin nggak cuma Sobat Fest aja, Sobat Fest potensial yang lain itu juga kemungkinan akan menyentuh dunia digital. Dan untuk itulah kita berbagi bagaimana cara kita menjauhi cyberbullying kalau kita nggak pengen jadi pelaku, atau membantu manakala kita menyaksikan terjadinya cyberbullying di sekitaran kita gitu. Mungkin karena Bapak udah menjelaskan sedikit gitu ya Pak. Terlebih kan kita balik lagi ke soal tema kita pada hari ini mengenai cyberbullying. Saya pribadi kan sebagai pengguna aktif sosial media nih ya Pak, udah nggak asing banget soal cyberbullying sendiri. Tapi walaupun sebagai pengguna aktif, saya masih kurang memahami itu Pak, sebagai cyberbullying itu sebenarnya apa sih Pak menurut Bapak kira-kira? Oke. Cyberbullying itu Sobat Fest, dalam kata-kata yang simple kita pahami, itu adalah bully. Bully itu berarti perundungan yang terjadi dalam ranah siber, dalam ranah dunia digital, dunia teknologi, dan berjejaring. Artinya Anda mungkin ada di sebuah kamar, pelakunya juga bisa di tempat yang lain lagi karena menggunakan fasilitas teknologi digital. Dan muatan cyberbullying itu kita tahu, merundung orang itu artinya membuat orang itu tertekan baik secara fisik maupun mental. Orang itu maksudnya pelaku itu memaki-maki, mungkin mengancam, membuat orang itu tidak nyaman. Dari level yang tidak nyamannya itu level biasa saja sampai mungkin bunuh diri atau menyebabkan gejala-gejala trauma psikologi yang lain yang kita tidak bisa langsung baca. Sehingga jika pertanyaan tadi cyberbullying itu apa, maka itu adalah perbuatan orang yang menyebabkan orang lain itu terancam fisiknya, mentalnya, terganggu mental fisiknya, kemudian membuat orang itu tidak stabil dan membuat orang itu kemudian tidak bisa mengikuti pendidikan dengan baik, kemudian nilai-nilainya hancur misalnya, atau kehidupannya sendiri bahkan hancur dan bisa tidak berlanjut, alias ya mungkin dia tidak lagi hidup di dunia ini. Kita menghindari kata bundir, kita menggunakan bahasa-bahasa yang lain gitu. Dan ya, jadi cyberbully dari dampaknya yang paling ringan itu bisa membuat seseorang merasa tidak nyaman
Tapi di level yang tertinggi itu bisa membuat orang-orang ini kehilangan kesempatannya untuk hidup, dan itu kita ingin cegah seperti itu. Baik, ada yang berikutnya nih Pak. Oh ya, anak muda zaman sekarang kan di media sosial itu terkadang mereka sering komen-komen yang bercanda-bercanda kayak gitu loh. Menurut mereka itu bercanda, tapi kan bisa aja orang lain menganggapnya serius. Oke. Nah, menurut Pak Resto sendiri, apa sih perbedaan antara candaan dan cyberbullying itu? Ini ini hal yang tidak mudah, Sobat Ves, karena menginterpretasikan sesuatu yang indikasinya itu subjektif itu tidak mudah. Saya sendiri sebagai pengguna TikTok, ketika live tidak sedikit orang yang tiba-tiba masuk kemudian mengatakan saya sesuatu. Bahkan waktu itu ada yang karena saya pakai filter kontak lens dan itu membuat wajah saya cantik gitu ya, itu ada yang masuk dan hey cantik gitu, dan seterusnya, dan bermacam-macam. Ada bahkan yang menyebutkan satu kalimat, yang satu kata yang itu kalau difilter seharusnya kena, karena dia menyebutkan salah satu kata yang ada hubungannya dengan gender gitu. Tapi sekali lagi subjektif, yang namanya makian, candaan itu bisa berubah jadi candaan, jadi makian, dari makian jadi candaan manakala kita menggunakan sensitivitas kita. Jadi kalau misalnya ada orang, teman dekat kita semua gitu ya, memanggil kita dengan mungkin salah satu nama tumbuh-tumbuhan misalnya, atau nama hewan, tapi karena dia adalah sahabat kita, maka kita biasa saja. Tapi ada sebaliknya, kalau itu terjadi sebaliknya, manakala itu dilakukan oleh orang lain yang belum kita kenal, kemudian tiba-tiba dia memanggil dengan nama hewan misalnya, atau nggak usah itu deh, misalnya kayak bro, padahal dia berusaha kenal dengan kita, tapi kita merasa orang ini gimana. Nah, disitulah subjektivitas kita harus kita bijaksanai, karena saya sendiri sebagai orang hukum, saya pernah menerima kasus pencemaran nama baik. Di situ saya harus menilai pencemaran nama baik itu gimana. Sama halnya dengan kalian bertanya yang disebut dengan cacian, makian, pujian itu apa sih? Ya, itu adalah sesuatu yang kita tidak bisa langsung tahu. Itu harus dinilai, diukur dari orangnya yang tadi. Kamu bermaksud apa? Mencaci, memakikah? Nah, tapi karena kita rootnya ada di cyberbullying, kita harus tahu bahwa asal itu membuat seseorang menjadi terancam, terhina, atau degradasi perasaannya itu jadi kacau balau secara fisik atau secara mental, nah itu berarti dia sudah melakukan cyberbullying. Apakah masuk ke dunia hukum, Pak? Kita harus ukur lagi, karena yang namanya hukum pidana ini kan masuk ke hukum perdata dan pidana, sebenarnya bisa di dua hal. Apa sih hukum perdata, apa sih hukum pidana? Kalau pidana ya Anda tahu dihukumnya dengan penjara, didenda, itu pidana. Itu selalu digunakan yang terakhir. Jadi kalau kita sakit, hukum pidana itu obat terakhir yang kita minum. Kalau perdata itu yang selalu memunculkan kerugian. Misalnya kayak gitu ya, semudahnya kayak gitu. Untuk kompleksnya Anda bisa baca sendiri. Nah, untuk cyberbully, saya baca artikel dimanapun, itu jarang mereka menyampaikan sampai tahap hukum. Biasanya kita mediasi. Kamu kenapa sih kok ngomong kayak gitu? Di TikTok, saya pernah dapat komentar-komentar gitu, saya diemin. Ngapain? Waktu saya terlalu sedikit untuk mengurusi hal semacam itu. Tapi, kalau itu sudah membuat seseorang jadi secara psikis tertekan, dan itu mengganggu kehidupan dia dan keluarganya, nah disitulah masih belum hukum. Disitulah orang-orang seperti psikolog, kemudian pendampingan sosial itu perlu dilakukan. Nah, kalau itu ternyata sudah menolong, selesai. Tapi kalau itu belum, baru hukum. Hukum itu pokoknya pedang terakhir yang Anda buka. Ultimum remedium. Ya, ultimum remedium. Jangan sampai baru pertama udah pakai pedang gitu. Nah, memang targetnya hukum itu gitu, hukum pidana apalagi ya. Nah, untuk menjawab itu, ya untuk menilainya tidak mudah. Menilai apakah cacian itu langsung kita anggap atau enggak, itu tidak mudah, dan itu butuh banyak pihak
Makanya cyberbully, saya baca artikel di Kanada, kalau ada cyberbully terjadi, semua stakeholder itu duduk bareng. Korban ditanya, kamu diapain? Pelaku ditanya, kamu ngapain? Seperti itu dan sebagainya. Sehingga benar-benar objektif. Oh, dia tuh maksudnya gini, maksudnya gitu. Jadi kita nggak bisa langsung ngejudge, oh kamu membuli aku. Belum tentu. Bisa jadi dia tidak tahu apa yang dia lakukan, terus dia ngomong sesuatu yang buruk. Dan bagi kita taunya langsung oh dia bully, padahal belum tentu. Jadi in case kalian semua Sobat Fest menghadapi bully yang ada di media sosial atau digital, diukur sekali lagi, jangan langsung konfrontasi. Kalau perlu di screenshot, disimpan aja. Karena ada teman saya yang menanggapi selebriti memposting sesuatu, ditanggapi oleh dia, diposting di publik juga, medsos. Dan akhirnya selebriti tadi kuasa hukumnya lah yang menjawab dan mereka saling berperang seperti itu. Kalau kalian tahu paham diri bahwa aku punya backingan hukum nih, bolehlah silakan kalian lakukan seperti itu. Tapi kalau kalian sendiri merasa aku cuma mahasiswa semester akhir, skripsi aja nggak tahu selesai apa enggak gitu, tolong jangan neko-neko. Jadi jaga baik perilaku perbuatan kita, karena hanya kita yang bisa menahan diri. Kalau orang lain memang seperti itu mau melakukan perbuatan yang kurang pas, biarlah orang lain itu. Nanti ada porsinya orang yang lain lagi yang negur. Kalau kita nggak tahu cara negur, kita diemin aja, gitu. Ya, kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, jadi begitu Sobat Pes. Hukum itu menurut Pak Resta adalah cara terakhir ya. Dan kalau Sobat Pes tahu juga ada satu ikon hukum tuh Dewi Artemis namanya. Betul. Nah, pedangnya itu dia menghadap ke bawah karena hukum itu adalah jalan terakhir. Seperti itulah kira-kira. Ya. Wah, Betul, ilmu betul. baru ya Pak. Kebetulan saya bukan anak hukum, jadi kurang tahu karena Bapak menjelaskan. Wah, jadi ilmu baru banget. Terima Masya kasih. Allah. Ya.